Tapi kenapa sholatnya zuhur? Kok nggak sholat nahar gitu? Ya, lohor ya, dipaksain tuh. Zuhur, lohor. Ya. Terus sore, biar nyambung cepat. Sore, bahasa Arabnya kan masa. Masa al-khir, selamat sore. Kenapa kau sholatnya asar? Kok sholatnya namanya asar? Oke? Maghrib, isya. Isya kan malam kan? Kenapa nggak lail? Lail itu kan malam. Kalau ada yang istimewa di malamnya, itu lailah namanya. Makanya ketika turun Al-Quran disebut Lailatul Qadar. Karena malamnya istimewa. Beda, lail dengan lailah itu beda. Lail itu waktu malam, lailah ada yang istimewa di malam itu. Ya, jamaknya lail, layali, lela, lili, lala, itu malam. Ibu lili, ibu malam-malam. Ya. Zuhur artinya jelas, terang. Ada idhar, dibaca dengan jelas, terang. Gak boleh dengung. Man amana. Itu kan? Ya, min husni, harus jelas. Ya, ada a, jelas. Zuhur kenapa disebut zuhur? Untuk evaluasi kegiatan kita dari setengah hari. Sudah jelas belum hasilnya? Ya, Anda punya rencana di sini, evaluasi di siang. Jelas gak hasilnya? Pekerjaan Anda yang sekarang diamanahkan dari pagi jam 7 sampai sekarang, evaluasi dulu. Dicek, jangan cuma ditinggalkan. Oke, saya sedang kerjain, tinggalin dulu sholat, bukan begitu. Ketika akan sholat, Anda cek dulu. Dari ke siang itu tengah hari, bagaimana hasilnya? Ada yang perlu disempurnakan nggak? Ya, ketika ide-idenya mulai mentok, ada yang belum selesai, datang dulu sholat, tenang lagi. Saat tenang itulah dirumuskan kembali pelan-pelan. Kan lumayan dari jam 12 sampai jam 1. Diisi dengan baik, dilihat. Itu baru dunia ini. Kan kita ngejar ini juga. Karena nanti ayat 200-nya, ada yang cuma ngejar ini. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya. Bukan, kalau nggak hafal diam aja. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Udah, paham kan? Dan di antara manusia ada yang fokusnya hanya dunia yang dikejar. Sehingga nggak kebagian akhiratnya. Padahal dia tahu dia mau pulang. Yang lebih aneh lagi, pengen pulang surganya Firdaus dekat dengan Nabi. Tapi tiap hari yang dikerjakan dunia. Dunia lagi, berangkat gelap, pulang gelap. Terus meninggal gelap juga. Kan repot. Nah, maka mesti investasi kan. Anda kalau tugas keluar kan, apalagi keluar negeri kan hukumnya beda. Bekalnya pun tidak sama. Anda tugas ke Amerika, mata uangnya sudah beda. Hukumnya sudah beda. Terus pengen pindah ke alam barzah. Pengen hukumnya sama dengan dunia, mustahil. Ya. Makanya dimensinya beda, keadaannya tidak sama. Baju yang dipakai kan beda. Barang-barangnya nggak sama. Makanya disebut telah meninggal dunia, meninggalkan semua yang melekat pada dunia. Pindah ke alam lain, persiapan menuju titik akhir yang tidak ada ujungnya lagi. Nggak ada pembuka lagi. Jadi sudah ujung begini, nggak ada ruang lagi yang lain. Itu akhirat namanya. Makanya di sini cuma 2 pilihannya. Kalau nggak ke surga, nah, tuh, ya. Apa investasi yang ada di sini? Maka siang itu dicek dulu. Pekerjaan jadi ibadah nggak? Tadi niatin ibadah nggak waktu berangkat dari rumah? Kan? Waktu ngetik, waktu ngerjain di kantor, jadi ibadah nggak? Kalau ibadah, Anda nggak mungkin berbuat kriminal. Anda nggak mungkin berbuat maksiat. Nggak mungkin nipu, nggak mungkin nyogok. Nggak mungkin korupsi. Kan lagi ibadah. Nggak mungkin curang. Kan lagi ibadah. Anta budallaha ka'annaka tarah. Anda itu mengerjakan segala hal sebagai ibadah, merasa diawasi Allah. Fa in lam takun tarah fa innahu yarah. Kalaupun Anda merasa nggak melihatnya, Anda yakin Anda dilihat. Itulah kerja pakai iman, maka ini di bawah akidahnya. Jangan ditinggalkan. Nah, inilah yang selama ini kita butuhkan. Ya. Inilah yang melahirkan nilai etik, makanya ada yang dalam jiwa. Takwa itu kan dalam jiwa, melahirkan etos. Etos mendorong kepada logos, logos melahirkan patos. Kepantasan dalam bekerja. Jadi Anda sekuat apapun ilmunya, kalau nggak punya etos, itu rusak. Jadi tidak cukup akal sehat. Jiwa yang sehat itu lebih penting. Banyak orang akalnya, saya ingat, akal itu tidak memberikan perintah. Dia hanya merumuskan satu instruksi dalam jiwa supaya mudah dilakukan dan dieksekusi oleh fisik. Jadi akal yang sehat itu seberapa pandai ilmunya, seberapa cepat mengeksekusi perbuatan. Tapi kalau yang dieksekusi itu dari perintah nafsunya, masalah. Habis saja waktunya tuh. Ya.
Ini gimana ini? Tolong jawab loh. Nah, teman-teman karena sudah habis waktu jam 1, kita baru zuhur ini. Nah, yang paling menarik itu gini, yang paling menarik kalau ada orang belum sadar sampai zuhur tentang akibat kehidupan ini, maka muncullah asar. Apa asar itu? Kenapa mesti disebut dengan asar? Dan apa manfaat istimewanya asar kepada jiwa kita? Itu di kesempatan lain kita akan bahas. Teman-teman, waktunya sudah habis ya. Saya menghargai Anda, kan tidak boleh juga saya ngajarkan tapi mengambil yang sesuatu yang tidak tepat ya. Kita buktikan keimanan kita dengan mengerjakan amanah pekerjaan di tempat ini dengan baik, waktu digunakan dengan baik. Kita saling mendoakan supaya semua kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maafkan saya, lain kesempatan kita berjumpa kembali untuk melanjutkan apa yang telah kita bahas hari ini. Mari kita berdoa, semoga doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم نحمدك كما علمتنا أن نحمدك ونشكرك شكرا كما علمتنا أن نشكرك أنت المقدم وأنت المؤخر بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. Ya Allah, kami memujimu seperti Engkau mengajarkan kami untuk memuji dan bersyukur atas segala nikmat-Mu seperti Engkau bimbing kami untuk mensyukuri segala nikmat-Mu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibikal karim rasulikal mustafa al-amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, anugerahkan kami kemampuan untuk terus bersalawat pada Rasulullah, sehingga dengan itu kami mendapatkan kemampuan yang baik untuk meneladani kemuliaan beliau dalam beraktivitas kehidupan. Rabbana la tada' lana fi maqamina hadza dzamban illa ghafartah. Ya Allah, jika ada pendosa hadir di ruangan ini atau terhubung dalam kajian ini, maka jangan biarkan ya Allah ia meninggalkan tempat ini dan kajian ini kecuali Engkau telah ampuni seluruh dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah. Ya Allah, jika ada satu di antara kami yang menghadiri kajian ini membawa kegelisahan, maka mohon tenangkan keadaan hatinya. Wala asiran illa yassartah. Jika ada yang sedang diliputi oleh kesulitan, maka mudahkan, ringankan dan hilangkan seluruh kesulitannya. Wala maridan illa syafaitah. Dan bila ada di antara kami yang diuji dengan penyakit, maka mohon angkat dan sembuhkan penyakitnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nasrun minallah fatun qarib wa basyiril mu'minin. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf kami langsung pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.